Nah, sekarang kita sampai di bahasan terakhir soal modal jadi wakil rakyat. Apa bedanya jadi MP atau Member of Parliament di Inggris sama jadi anggota DPR di Indonesia? Nah, sebenarnya model kampanye itu kan tergantung ini ya. Ini ibaratnya ya, biaya untuk menyebarkan informasi gitu. Indonesia wilayahnya luas, terus mungkin tingkat literasi terhadap teknologinya nggak sebagus di Inggris, dan ya secara umum dengan wilayahnya luas saja tuh pasti biayanya mungkin akan lebih besar gitu, karena kita perlu alat transportasinya, alat peraganya kayak baliho atau apalah itu. Nah, jadi di Indonesia itu kira-kira sekitar membutuhkan biaya 1 sampai 6 miliar Buat jadi anggota DPR? untuk on average untuk biaya itu transportasi kampanye gitu. Apalagi jadi bupati atau jadi gubernur ya, mungkin lebih gede-gedean lagi. Bisa jadi untuk bikin dangdutan aja mahal banget, Bo. Ya, nggak di Inggris soalnya nggak perlu dangdutan, di luar dingin. Ya kita mending di dalam aja gitu. Nah, kalau di Inggris itu biayanya kira-kira secara rata-rata tuh 34.000 pounds atau sekitar 600 juta gitu. Kita sendiri di sini pengalaman beberapa kali diketok pintunya. Jadi mereka itu masih pakai istilahnya tuh kalau yang belajar ilmu politik canvassing door to door. Jadi orangnya literally si calon wakil rakyatnya itu datang ngetok pintu bawa pamflet ngobrol sama kita gitu. Bahkan ketika kita buka pintu dan kita bilang sorry kita bukan pemilih di sini gitu, mereka masih mau spend waktu untuk ngobrol untuk sekedar basa-basi gitu. Yeah. Nah itu tadi mungkin beda juga dari culture ya. Kalau di Inggris tadi kan fokusnya banyak ke canvassing, door to door. Bahkan kalau kita secara natural pemilih Tory misalnya atau konservatif, tiba-tiba datang orang Labour, kita bisa bilang sorry gue nggak mau ngomong sama kalian gitu. Karena kan orang Labour kita nggak suka gitu. Itu bisa langsung seperti itu kan. Nah kalau di Indonesia kayaknya masih kebanyakan, mungkin ada juga sih yang canvassing door to door, pasti ada. Tapi juga dibutuhkan banyak banget alat peraga gitu loh, kayak bikin poster, bikin baliho itu aja sendiri udah mahal gitu loh. Belum kalau emang modalnya gede bikin acara syukuran, pengajian, betul. Terus ya biayain acara-acara hiburan rakyat atau mungkin dangdutan dan seterusnya. Itu aja udah berapa banyak yang mesti dikeluarin ya. Nah makanya sebenarnya isu berikutnya adalah banyak yang menganggap menjadi anggota DPR ini adalah masalah untung rugi gitu loh. Ya kan, istilahnya kemarin modalnya berapa? Modalnya 10 miliar misalnya ya. Nanti aku jadi anggota DPR berapa yang aku dapat gitu kan? Nutup modal nggak gitu? Akibatnya ya tadi banyak banget ya korupsi dari sini gitu loh. Makanya kemarin ada ide sebenarnya, apakah parpol itu perlu dibiayai negara? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya tadi kan aku di awal bilang ini adalah tentang biaya penyebaran informasi gitu. Nah, sebenarnya ya pemerintah bisa mensubsidi biaya itu gitu dengan banyak hal, nggak harus dengan parpol dibiayai negara gitu, banyak hal lain misalnya ya pertama informasi publik gitu sebesar-besarnya gitu, semua kalau once kamu daftar konstituen tuh udah tahu lah wajah kamu, udah tahu lah background kamu gitu misalnya. Dulu kayaknya pernah ada apps deh yang bikin kayak gitu, atau pernah ada juga organisasi ya. Iya, cuman sekarang kan tadi kalau kamu bilang juga orang Indonesia kan tersebar banget gitu loh, dan juga tingkat literasi terhadap politik, teknologi sangat beragam gitu loh. Semakin ke pinggir mungkin semakin agak susah. Misalnya. Makanya sebenarnya aku setuju terhadap ide negara itu perlu biaya parpol dengan 2 alasan. Pertama gini, kalau negara biaya parpol, semua parpol itu mendapatkan jatah yang sama misalnya gitu ya. Walaupun nanti ada juga dalam keuangannya parpol boleh ngambil dana dari tempat lain, tapi mungkin cuma sedikit banget gitu. Kenapa? Sehingga semua parpol itu startnya sama. Jadi antara Golkar sama PDIP sama Hanura itu ya modalnya sama, startnya sama, sehingga persaingannya lebih kompetitif gitu loh. Kalau sekarang kan ya Golkar, PDIP partai besar
donornya banyak gitu ya, dibandingkan mungkin dengan partai lebih kecil seperti PAN atau mungkin PKS gitu. Ya beda. Kalau Golkar PDIP bisa menjangkau sampai pedalaman, partai kecil mungkin cuma sampai kota doang gitu loh. Iya, balihonya bisa lebih besar di tempat lebih strategis gitu. Iya. Jadi membuat partai itu lebih kompetitif dan akhirnya juga masyarakat juga lebih punya banyak pilihan gitu kan. Yang kedua adalah dengan parpol itu dibayar negara, parpol itu akan terinsentif untuk mempunyai kaderisasi yang bagus gitu loh. Jadi gimana? Iya, jadi orang-orang yang jadi anggota DPR atau diajukan jadi anggota DPR itu ya bintangnya parpol tersebut gitu loh. Jadi top talentnya, ngerti nggak? Orang-orang terbaik yang dari situ gitu ya. Karena semakin kompetisinya semakin semakin tinggi dan literally nggak perlu biaya untuk menjadi terpilih gitu loh. Ya kan, sehingga sekarang ya orang terbaik yang dimunculkan gitu loh, figur-figur populer yang terbaik yang dimunculkan gitu loh, nggak sekedar cuma artis yang bisa menggait suara doang. Ya kan? Atau donor yang bisa menyumbang lebih banyak ke partai. Iya. Yang ketiga, dengan adanya negara biaya parpol juga negara lebih punya kontrol terhadap parpol, terutama misalnya kalau parpolnya nanti curang atau ada money politik segala macam gitu, bisa diskualifikasi dari ajang kampanye atau ajang pemilu karena ya lo udah gue biayain, masa lo sekarang mau main curang gitu kan. Nah itu bisa sangat positif buat buat politik Indonesia. Walaupun juga banyak yang kontra, terutama ya kita sekarang APBN sudah sangat terbatas dan seterusnya. Again, ini adalah diskusi dan harusnya hal-hal gini harus sering banyak didiskusikan gitu. Selain daripada ngebahas soal kamu pro religius apa pro nasionalis gitu loh, atau pro Pancasilais. Nah, terakhir nih kita coba intip perbedaan gaji wakil rakyat di Inggris dan di Indonesia. Nah, di Indonesia dengar-dengar katanya gajinya itu berkisar antara 60 juta sampai 80 juta per bulan. Wow, nggak sedikit ya. Nah, jadi kalau dia menjabat 5 tahun, itu bisa dapat 3,6 M sampai 4,8 M. Itu dari gaji gitu. Nah, kalau di Inggris itu berapa sih gaji dan benefitnya? Itu sekitar 80.000 pound per tahun atau sekitar 1,6 M per tahun. Jadi sekitar 120 juta per bulan gitu. Nah, gimana nih ngebandinginnya? Kalau secara nominal mungkin ya Inggris sedikit lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Tapi kalau kita bandingin sama gaji orang yang baru mulai kerja, rata-rata gaji orang yang baru mulai kerja, ternyata jauh banget. Ada perbedaan yang cukup kontras nih. Di Indonesia nih, fresh grade ya, baru lulus kerja, biasanya dapat gaji berapa? 5 juta. Untuk sampai ke 60 juta tuh kira tuh berapa kali lipatnya tuh, 12 kali lipatnya ya. Jadi 10 kali lipatnya lebih. Sedangkan di Inggris kalau kamu baru kerja itu sekitar 2.000-an lah. 2.000-an pound sterling per bulan, dibanding sama wakil rakyatnya ini sekitar 6.000 pound sterling per bulan. Itu jadi hanya sekitar 3 kali lipat gitu. Nah, jadi ternyata ada perbedaan yang cukup jauh ya dari gaji ini. Iya, makanya dari gaji aja kelihatan sebenarnya bagaimana positioning mereka di society gitu loh. Makanya kalau di Indonesia kan wakil rakyat itu sangat tinggi gitu loh, karena pejabat gitu, karena memang ya pertama secara gaji aja udah beda jauh gitu loh dengan mayoritas rakyat. Sementara kalau di Inggris sendiri lumayan tinggi, tapi ya itu kayak pekerja biasa aja gitu loh. Jadi ya kebanyakan, dan memang secara nominal nggak begitu menjanjikan sih. Maksudnya nggak akan benar-benar jadi bekal kaya raya karena jadi menteri kaya gitu. Bukan tempatnya untuk orang yang mau jadi kaya di situ. Iya, tapi orang yang mau mengabdi. Iya. Daripada begitu. Dan lucunya beberapa kali aku naik kereta itu aku ngeliat figur-figur
pemerintah gitu, dan mereka juga naik kereta gitu di Inggris. Bukan yang naik kereta terus diliput, ada media ngelihat dia, enggak, literally dia pakai coat aja, dia kayak orang kerja pada umumnya, dia ikutan berdiri dan emang sehari-harinya kayak gitu. Iya, bahkan kemarin waktu zaman-zaman pemilu kemarin, salah satu MP yang ada di wilayah kita ya datang ke masjid pas lagi Jumatan untuk ngasih speech sebelum Jumatan. Habis Jumatan kelar, dia tetap berdiri di depan masjid nyapa orang-orang, ngobrol aja, dan nggak ada liputan dan segala macamnya. Oke, tadi kita udah bahas banyak hal, mulai dari background, pekerjaan, pendidikan, isu, dan juga gaji sama modal. Apa sih takeaway-nya dari ini semua? Kalau buat aku pribadi, takeaway-nya adalah antara Inggris dan Indonesia itu memang sangat berbeda gitu ya. Tentu aja karena Inggris sudah lama jadi negara yang merdeka gitu loh, dibanding dengan Indonesia misalnya. Dan ada juga plus minusnya gitu antara buat Inggris sama Indonesia gitu ya. Tapi yang paling utama buat Indonesia adalah kita harus lebih terbuka gitu loh. Kita harus berani untuk lebih exercise ideas gitu. Kita harus berani juga menginclude ide-ide lain, terutama politik dan ekonomi, terhadap sistem politik kita gitu loh. Jadi jangan melulu soal antara nasionalis, religius gitu, tapi juga ekonomi yang perlu juga kita adain. Dan yang terakhir adalah pentingnya oposisi bagi sistem politik kita, sehingga ya government itu ya self and balance-nya benar-benar kelihatan gitu, check and balance-nya. Kalau kamu apa? Kalau menurutku ya Inggris dan Indonesia berbeda, sangat kontras pada banyak hal. Tapi pun memang nggak bisa disamain gitu. Dua negara berbeda dengan titik start yang berbeda. Dan aku cukup bahagia dengan kondisi Indonesia saat ini, tapi masih banyak yang harus kita perbaiki. Dan salah satunya yang paling penting menurut aku, benar kata kamu, soal isu apa sih yang dibawa ke publik, isu apa sih yang menjadi concern para politikus di Indonesia gitu. Pengennya sih harapannya ke depannya yang lebih diomongin ya udahlah blak-blakan aja, ngomongin soal tax, ngomongin soal pajak, ngomongin soal BPJS, ngomongin soal undang-undang tentang tenaga kerja gitu. Ketika sebelum kampanye, ketika masa kampanye apa kira-kira yang mau dibawa gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah harapannya ke depannya politikus Indonesia, partai-partainya bisa lebih konsisten sama isu-isu yang dia bawa itu gitu. Kalau memang pro subsidi, ya kapanpun harusnya ya pro subsidi, either dia jadi pemerintah atau enggak. Ya, jadi itu aja tema podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast ke depan. Bye-bye. Ciao. Ciao.